mereka tidak akan dilepaskan. Namun saat ini kakaknya dalam bahaya. Adiknya hanya bisa memohon kepada Bibi untuk mengirimkan obat. Ternyata Bibi yang marah malah mengatakan $80 sama sekali tidak bisa menyelamatkan nyawa mereka. Ucapannya membuat kedua saudara perempuan itu putus asa. Jika dia sendiri tidak bisa bertahan hidup, setidaknya harus membawa satu orang untuk dikubur bersama. Melihat papan plastik di samping, adik perempuan mengemukakan ide berani. Wanita mengasah papan kayu hingga tajam sekali, kemudian berpura-pura alergi terhadap udara. Dengan sengaja meminta bantuan dengan suara lemah kepada nenek di tepi pantai. Nenek itu dengan patuh membungkuk. Dengan hati-hati mendekatkan telinga. Hasilnya, detik berikutnya, hujan deras turun. Mendengarkan ratapan menyakitkan nenek, kedua saudara perempuan itu senang bukan main. Mengapa mereka begitu kejam pada nenek? Karena kedua saudara perempuan terperangkap di kolam renang selama 24 jam. Mereka mengira kehadiran nenek akan membawa harapan untuk melarikan diri. Ternyata nenek yang baru keluar penjara hanya peduli pada dompet mereka. Saat ini, bukan hanya uang yang belum didapat. Mereka hampir dikirim ke alam baka oleh kedua saudara perempuan. Nenek yang marah itu bersikeras akan mengajari kedua saudara perempuan menjadi manusia. Hanya melihatnya menekan tombol. Seketika, kolam renang menjadi terang benderang. Kemudian sistem pembersihan segera diaktifkan. Air deras menyembur keluar dari pipa. Terus-menerus menyerang kedua saudari itu. Mereka mencoba menutup mulut semprot air. Namun tidak berhasil. Hal ini membuat kakak perempuan kehilangan tenaganya secara perlahan. Melihat akan berakhir dengan seluruh penduduk desa menunggu akhir dari pertunjukan. Sang adik hanya bisa mengakui kekalahan di tempat. Segera meminta maaf kepada nenek. Meskipun sang nenek serakah, namun tidak ingin melukai nyawa. Meskipun penutupan sistem memberikan kesempatan untuk bernapas lega kepada kedua saudari itu. Tidak disangka, permintaan nenek selanjutnya lebih berlebihan. Sungguh mengeksploitasi keserakahan manusia hingga batas maksimal. Dia bahkan mengincar cincin berlian senilai jutaan milik kakak perempuan. Meskipun kakak perempuan memiliki 100 alasan untuk tidak mau, namun akhirnya harus menyerahkan cincin dengan patuh. Meskipun sang nenek berhasil, dia tersenyum lebar. Namun dia tidak berniat melepaskan kedua saudari itu. Hingga telepon berdering lagi, panggilan masuk. Setelah mendengar pesan dari pacarnya yang sudah melapor ke polisi, wanita itu langsung kaget sampai pipis. Dia segera mengeluh kepada kedua saudarinya, mengatakan bahwa dia juga orang yang malang. Hanya karena dia pernah dipenjara dan tidak bisa mendapatkan uang, maka dia mengambil langkah ekstrim ini. Dia mengatakan kepada kedua saudarinya asalkan mereka tidak melapor ke polisi, dia akan segera membuka penutup itu sendiri. Ini tentu saja mendapat respons positif dari kedua saudari itu. Kemudian dia pergi ke ruang kontrol untuk membuka penutup itu. Namun yang tidak pernah terpikirkan olehnya adalah, kode akses penutup ternyata sudah diganti oleh administrator. Melihat bahwa penutup tidak bisa dibuka, dia tidak punya muka untuk menjelaskan kepada kedua saudarinya. Hanya bisa membiarkan mereka menghadapi